Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Packers, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan sharing pengalaman perdana road trip Jakarta-Bali bersama keluarga, yaitu 3 anak dan 4 dewasa menggunakan mobil MPV. Perjalanan kali ini bisa dibilang super dadakan, bahkan tanpa rencana. Sebenarnya sih rencana ada ya dari zaman dulu, tapi baru kesampaiannya dari waktu yang gak disangka-sangka akhirnya berangkat juga. Kenapa bisa dibilang gak disangka-sangka? Karena kita baru packing koper seadanya setelah melihat hasil PCR aku negatif di pukul 9 malam. Jadi start di pukul 9 malam itu kami benar-benar baru persiapan packing koper seadanya dan obat-obatan tentunya. Kalau mobil untungnya baru banget diservis ya, tapi kalau untuk bensin saking excitednya banget kami sampai lupa untuk fullin bensin. Karena udah mau tengah malam juga, jadi mikirnya isi bensin sekaligus jalan aja. Ternyata pom bensin di area rumah semuanya tutup karena sudah jam setengah 12 malam. Karena kami dari tol Cibubur lalu keluar Cawang, kemudian masuk lagi ke arah tol Cikampek, jadi kami baru mendapatkan pom bensin di rest area kilometer 19, area Bekasi Timur. Dan karena kita sudah salah langkah dari awal isi bensin di area Bekasi, jadi kita nggak bisa masuk tol Cikampek atas. Jadi kita harus lewat jalur tol Cikampek bawah yang berbarengan dengan para transformer yang besar-besar banget alias kontainer, bis, dan sebagainya yang menyebabkan kami terjebak macet selama 3 jam di situ. Bukan hanya bensin yang lupa di-fullin, tapi kita belum ada persiapan untuk booking hotel sama sekali, termasuk hotel transit yang akan kami datangi ketika kami sudah lelah nanti. Akhirnya di tengah kemacetan, kami baru mencari hotel dan ternyata hotel yang mau kita tuju itu full book semua. Dan gimana kelanjutannya? Ikuti terus road trip perdana kami ini ya. Karena yang menonton dari awal sampai akhir tanpa skip akan ada giveaway berupa gold. Alhamdulillah di pukul 3 pagi kami sudah terbebas dari kemacetan Cikampek yang lumayan menjenuhkan. Sehingga di pukul 5 pagi kami bisa melipir ke rest area kilometer 166 untuk melaksanakan sholat subuh dan istirahat sejenak. Begitu keluar rest area, kami disambut dengan pemandangan yang sangat menarik, yaitu Gunung Ciremai beserta dengan bukit-bukit cantik lainnya di sekelilingnya. Masya Allah, membuat mata makin segar habis sholat subuh dan makin semangat. Alhamdulillah di pukul 6 pagi kami sudah memasuki gerbang tol Palimanan. Biaya gerbang tol Palimanan ini di angka Rp107.500. Di pukul 7 pagi kami memasuki wilayah perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah, yaitu area Kanci dan Brebes. Jalur Trans Jawa ini memang lurus terus ya, jadi jangan lengah untuk sedikit mengantuk. Mungkin bisa disiasati dengan memakan kuaci ataupun permen karet agar tidak ngantuk. Nah, di depan sudah terlihat dari kejauhan, kita memasuki Jembatan Kalikuto. Jembatan Kalikuto ini sudah cukup terkenal, bahkan bisa dibilang dia adalah ikonnya tol Trans Jawa. Letaknya berada di kilometer 383 dengan panjang 160 meter yang menghubungkan 2 kabupaten yaitu Batang dan Kendal. Jembatan Kalikuto ini adalah jembatan pertama yang dirakit khusus di lokasi pemasangan sehingga perhitungannya tidak boleh meleset, dengan kata lain zero tolerance. Dan dengar-dengar kalau pada malam hari sangat indah sekali dengan lampu-lampunya. Waktu menunjukkan pukul 8.30, kami memasuki gerbang tol Kali Kangkung. Biaya gerbang tol Kali Kangkung ini sebesar Rp238.500. Pelan-pelan kita ngasih tahu. Sedikit tips dari kami, bagi para traveling, terutama yang membawa anak dalam perjalanan panjang seperti ini, baiknya selalu sedia stok kantong urin darurat ya. Seperti ini, belinya ada di Tokopedia. Sangat membantu sekali, terutama di kondisi darurat seperti macet yang tidak bisa melipir, ataupun hujan deras yang benar-benar tidak bisa ditahan lagi. Mudah, praktis, dan gampang banget dipakainya. Pukul 9 pagi kami memasuki gerbang tol Banyumanik. Di sini kami hanya tap saja ya, bayarnya di gerbang berikutnya.
Sedikit tips dari kami yang mempunyai rencana road trip dengan 3 anak ataupun lebih, disarankan berangkat di jam tidur anak ya, karena itu sangat membantu banget dalam proses perjalanan kami, dan mereka juga tidak merasa cepat jenuh. Jadi kalau berangkat malam ketika mereka tidur, ketika paginya setidaknya sudah setengah perjalanan dan jadi seolah merasa nggak full banget gitu seharian di jalan. Oke, kami memasuki rest area di kilometer 429 untuk melaksanakan sholat, makan, stretching, dan istirahat sejenak, tapi nggak sempat di videoin. Yang pasti di rest area itu kita lebih dari 1 jam karena antri membeli makanan yaitu Solaria yang sampai 1 jam lebih menunggunya, dan lumayan disayangkan ya, membuang waktu banget gitu. Jadi kita baru sampai di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur di pukul 11 siang. Cuaca saat ini berawan, cerah enggak, mendung enggak, tapi ya adem aja gitu, berawan namanya juga ya. Karena jarum BBM sudah menunjukkan harus diisi, jadi kami melipir dulu nih ke area SPBU di area Madiun. Ini adalah pengisian BBM yang kedua kali. Yang pertama itu kan di area Bekasi Cikampek ya, yang pertama kali, dan itu tidak full karena sebelumnya masih ada lebih dari setengah, jadi kita hanya isi 400 sekian, dan sekarang kita isi full juga tidak dari nol banget, di angka 700 sekian. Pokoknya hitung-hitungannya ada di akhir, nanti aku rekap semuanya lengkap. Kami memasuki wilayah gerbang tol Warugunung. Selama perjalanan, biaya tol Warugunung ini adalah biaya yang tertinggi, yaitu di angka Rp357.500. Pastikan saldo e-tol maupun flash kalian cukup ya. Apalagi sekarang lebih mudah, bisa pengisian melalui Tokopedia. Jadi, kalaupun saldonya kurang-kurang dikit, bisa melipir sebentar untuk buka aplikasi Tokopedia. Kemudian masuk ke menu top up, sambil di-tap kartunya, pilih isi saldo, dan pembayaran bisa melalui virtual account maupun OVO. Jangan lupa di akhir harus cek saldo untuk update saldo terbarunya. Selesai deh, tanpa harus turun dari mobil. Wah, Masya Allah, Allahumma shayyiban nafi'an. Akhirnya kami dikasih turun hujan juga, jadi jalanan makin adem. Di pukul 2 siang, kami berada di gerbang tol Kejapanan. Di sini hanya tap saja, jadi bayarnya di gerbang selanjutnya ya. Wah, kami memasuki awan gelap. Sebentar lagi pertanda hujan deras nih sepertinya. Dan tepat di pukul 2:30 sore, kami keluar tol terakhir dari tol Trans Jawa ini, yaitu gerbang tol Probolinggo Timur. Ini adalah ujung perjalanan dari tol Trans Jawa menuju Bali, yaitu kami keluar tol Probolinggo Timur. Dan biaya gerbang tol Probolinggo Timur ini di angka Rp81.000. Dari keluar tol Probolinggo Timur ini, kami harus menyambung perjalanan non-tol. Masih ada 5,5 jam lagi untuk menuju hotel terdekat dari pelabuhan. Berhubung sudah tidak ada rest area lagi, jadi kami melipir dulu ke minimarket terdekat untuk beli makanan sekaligus numpang ke toilet. Karena perjalanan kami masih jauh dan ternyata berliku-liku. Jujur, ini adalah jalur terberat menurut kami karena kami harus melewati lajur yang berliku-liku, naik turun gunung, harus nyalip-nyalip kendaraan besar, dan harus sampai malam melebihi dari yang diperkirakan karena kami jalan santai. Dan seperti ini kondisi kami di dalam mobil, di jalan yang berliku-liku alias non-tol. Kami menggunakan mobil Hyundai H1 diesel berkapasitas 6 dewasa plus 3 kursi anak, dan di bagian bagasi belakang masih bisa ditata dengan kasur kecil dan bed cover untuk dijadikan tempat tidur anak biar lebih nyaman. Sudah waktunya sholat asar, jadi kami melipir dulu ke masjid terdekat sekaligus istirahat sejenak. Sudah memasuki waktu malam, dan sebentar lagi kami akan benar-benar naik
gunung, ini adalah jalur utara ya. Kita salahnya lewat jalur utara. Harusnya kalau nggak mau lewatin alur berliku-liku seperti ini, bisa lewat jalur selatan. Tadi saat keluar tol itu tol Tongas. Jadi katanya memang kalau lewat jalur utara ini sedikit lebih jauh dan lebih berliku-liku jalannya, tapi kalau lewat keluar tol Tongas itu lewat pesisir samping laut gitu. Jadi jalannya lurus aja dan banyak pemukiman warga juga. Kalau lewat jalur utara ini ya kendalanya seperti ini, ketika di depan ada truk atau bis yang agak lambat, jadi di situ terjadi titik kemacetan yang lumayan. Kita harus menyalip beberapa kendaraan yang agak lumayan lambat, tapi tetap harus hati-hati. Sedikit cerita kenapa kami memilih hotel transit di daerah Banyuwangi, karena menurut kami lebih idealnya untuk hari esok ya di sini. Karena dari hotel untuk menuju ke pelabuhan hanya tinggal 30 menit. Sebenarnya pilihan awal hotel transit kami di daerah Banyuwangi hanya memerlukan waktu 15 menit saja untuk sampai ke pelabuhan Ketapang. Tapi karena kemarin kami serba dadakan, jadi hotel itu full book semua. Sehingga kami mencari hotel yang gak terlalu jauh juga, tapi mengutamakan kebersihan, kenyamanan, dan yang paling penting adalah harganya promo. Sedangkan kalau kami bandingkan dengan rencana awal kami yang mau menginap transit di Batu atau Malang atau Surabaya, untuk hari besoknya itu malah lebih PR karena untuk menuju ke pelabuhan dari daerah sana tuh masih 6-7 jam lagi. Kecuali kalau kalian mau ada rencana menginap di daerah itu untuk 2-3 hari lagi sih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dijadikan hotel transitnya di sana agak kurang rekomen. Alhamdulillahirrabbilalamin, di pukul 9:30 malam akhirnya kami tiba juga dengan selamat di hotel transit kami. Kami menginap di hotel daerah Banyuwangi dan akan kami review nanti setelah video ini. Hotelnya rekomen banget untuk para transit yang akan nyebrang ke pelabuhan Gilimanuk. Pokoknya cocok banget dan pas banget untuk istirahat. Oke, sudah keesokan harinya kami check out dari hotel. Lalu kami menuju ke pelabuhan Ketapang. Perjalanannya kira-kira 30 menit. Tips dan trik ketika sampai pelabuhan Ketapang. Jadi untuk kalian yang belum pada beli tiket dari online dan akan berencana beli tiket on the spot langsung di daerah pelabuhan, jangan terheran-heran ya dengan keberadaannya para calo yang akan mengejar kita untuk membeli tiket agak sedikit memaksa melalui dia gitu. Jadi seolah-olah mereka tuh adalah bagian dari keagenan resminya pelabuhan, padahal mereka itu calo. Jadi kalau mau aman tanpa harus dikejar-kejar dengan calo yang di sana, baiknya beli tiket secara online. Ada di websitenya namanya verizy.com. Bisa diisi ketentuannya, perbedaan harganya hanya 5.000 saja. Dan perbedaan lainnya hanya di pilihan jam. Jadi kalau online itu pilihannya per jam, tapi kalau on the spot itu pilihannya per 15 menit. Kalau ketentuan antigen atau PCR itu untuk dewasa ya di atas 12 tahun. Jadi anak di bawah 12 tahun itu tidak perlu antigen ataupun PCR. Tapi ada ketentuan baru nih di pertengahan Maret ini sudah tidak pakai tes antigen atau PCR lagi untuk dewasa maupun anak. Yay, finally, bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya tinggal satu step lagi ya. Setelah ini kami tiba di pulau yang berbeda akhirnya gitu ya, setelah melewati perjalanan panjang. Dan lamanya penyeberangan ini kurang lebih 45 menit. Ini kali pertama aku dan keluarga menaiki kapal feri untuk nyebrang ke Gilimanuk, Bali. Jadi untuk kalian yang belum punya pengalaman nyebrang ke Bali dengan menggunakan kapal feri seperti aku dan keluarga, untuk menggambarkan di atas kapal feri itu seperti apa dan ada fasilitas apa saja, ikuti terus ya. Alhamdulillah kami mendapatkan parkir paling depan, jadi nanti turunnya paling duluan. Kemudian kami naik ke atas. Yang pertama kita lihat adalah toilet. Ini adalah toilet umum dari kapal feri. Kemudian kita ke sebelah kirinya adalah kursi atau tempat duduk area smoking. Jadi kalau yang mau merokok di area itu ya. Kalau ini adalah untuk pejalan kaki. Jadi kalau yang tidak membawa kendaraan pun masih bisa naik kapal feri ini menggunakan jalur itu. Ini adalah skoci darurat, yaitu prosedur bagaimana cara menggunakannya ketika terjadi darurat. Kemudian di smoking area ada seperti kios kecil penjual kopi, pop mie, minuman seperti itu.
Kemudian di samping tempat penjual makanan terdapat musola dan tempat wudhu, tapi musolanya tidak terdapat arahan kiblat karena kan kapalnya berubah-ubah ya arahnya, baiknya menggunakan kompas sendiri, dan terdapat Al-Quran juga. Dan di sini terdapat ruangan ber-AC. Kita lihat ruangan ber-AC-nya seperti apa. Ternyata kursinya seperti kursi kereta api. Karena ber-AC jadi no smoking. Di sini ada BRI Lounge, disiapkan ruangan VIP untuk BRI Lounge, dan ada medical room. Kemudian di sini tuh ada life jacket, komplit banget untuk dewasa sampai anak-anak. Di sekeliling kapal ini tuh full ya, jadi lemari life jacket. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan bisa diambil di situ. Ada nomor telepon nahkoda dan ada ruang menyusui lengkap. Kurang lebih seperti inilah isian dari kapal feri penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk. Waktu menunjukkan pukul 13.15 dan kapal feri kami akan segera berangkat ke pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kalau di yang ke Padang ada orang 45 menit telah berlalu, waktunya kami siap-siap untuk turun dari kapal. Saat turun dari kapal masih ada 2 verifikasi lagi ya. Jadi siapkan KTP, STNK, dan hasil antigen kalian. ya Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kami benar-benar memasuki wilayah Bali. Walaupun masih harus memakan waktu 3 jam lagi untuk sampai ke tempat penginapan kami. Ini adalah di daerah Jembrana, masih dalam perjalanan menuju ke kotanya Bali. Kita akan melewati monyet-monyet berkeliaran seperti ini di jalan. Udah ya. Dadah monyet. Bye. Dia ngejar. Siapa dia? Ini adalah area perdesaannya Bali, cantik banget, rapih banget. Mereka tuh sudah siap-siap untuk persiapan nyepi esok, yang tinggal hitungan hari. Dan ini adalah suasana di dalam mobil. Mereka sudah berganti-ganti posisi beberapa kali, pindah ke depan, ke tengah, ke belakang, ke bagasi, dan seterusnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kami sebentar lagi akan sampai di tempat penginapan kami. Perjalanan total dari rumah sampai pelabuhan Gilimanuk totalnya 23 jam. Alhamdulillah akhirnya kami sampai juga dengan selamat di tempat penginapan kami di Bali. Terima kasih yang sudah pada nonton dari awal hingga akhir tanpa skip. Dan ini adalah rincian detail untuk kalian yang berencana road trip ke Bali bersama keluarga. Aku buatin. Kalau kalian road trip, biaya yang kalian butuhkan untuk pulang pergi yaitu kisaran 8.106.000 dengan rincian seperti ini ya. Menggunakan BBM Dexlight, memilih hotel transit dengan harga promo, biaya jajan di jalan atau di rest area juga di kisaran sekitaran ini untuk pulang pergi. Tinggal dikurangi biaya antigen saja. Karena kebijakan di pertengahan Maret ini sudah tidak memerlukan tes antigen atau PCR lagi kan. Jadi total untuk biaya road tripnya sekali lagi di angka Rp8.106.000 untuk pulang pergi.
Sedangkan kalau kalian memilih perjalanan menggunakan pesawat terbang, biaya yang kalian butuhkan di angka Rp16.200.000. Tentunya ini dengan jumlah penumpang yang seperti ini ya, 4 dewasa dan 3 anak di bawah 12 tahun, dengan biaya tiket pesawat yang termurah. Dan membutuhkan biaya transportasi dari rumah menuju ke bandara. Dan selama di Bali pastinya kita membutuhkan penyewaan mobil juga dong ya, include dengan bahan bakarnya. Nah, ini adalah gambaran selisih biaya jika kalian masih menimbang-nimbang untuk mencoba road trip atau naik pesawat. Lumayan banget kan, 50%. Tapi ini semua ada plus minusnya ya. Dan kalau dijabarkan lebih banyak nilai plusnya ya menurut kami. Karena lebih hematnya itu 50% dan kebersamaannya itu nggak tertandingi deh pokoknya. Walaupun minusnya adalah capek banget di jalan, tapi bersama orang tersayang lebih banyak terasa kebahagiaan ya pastinya. Jadi menurut kami, versi packing koper untuk road trip bersama keluarga plus 3 anak adalah worth it banget dicoba. Dan ini adalah bagian yang kalian nanti-nanti, yaitu giveaway. Yang nyimak dari awal tanpa skip pasti tahu jawabannya. Ini dia pertanyaannya. Instagram kami ya, packing koper tanpa spasi. Semoga beruntung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.